Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gusmani Princesnita, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 22 Muara Kandis, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Yulia Gusnita. Beliau adalah guru kelas 4 di UPT SD Negeri 22 Muara Kandis. Selamat siang Ibu. Siang, Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan observasi kelas. Gitu ya Bu. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti Bu? Dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kelas tersebut yaitu siswa dapat mampu menentukan perspektif untuk memeriksa atau menentukan data-data yang ada dalam kelas dan juga siswa mampu membuat tabel materi yang disusun dari dua perspektif dan merangkum apa yang bisa dipelajari dari data tersebut oleh siswa. Juga siswa dapat memberikan gambaran dari tabel akan mereka lakukan melalui dengan wawancara. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya ada 3 itu ya Bu. Baik. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Areanya adalah menggunakan pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka. Baik. Jadi untuk area pengembangannya Ibu ingin melakukan dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Oke. Kemudian Ibu, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti. Mungkin dari segi metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya, atau model pembelajaran yang akan Ibu. Baiklah, strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiskresi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional mereka sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan discovery learning, yaitu pembelajaran yang berpusat atau pembelajaran yang aktif, guru dan siswanya aktif. Sedangkan model pembelajarannya itu discovery learning, sedangkan metodenya adalah dengan menggunakan wawancara langsung antara wawancara yaitu dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber. Baik Bu, berarti tadi strategi yang akan Ibu terapkan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kepada kesiapan belajar murid, dan kemudian modelnya memakai discovery learning dan juga metodenya wawancara langsung. Ya.
Oh, baik Bu, kemudian bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran di kelas? Kalau media pembelajaran yang akan saya gunakan menggunakan media-media yang konkret atau nyata yang akan bisa dilihat langsung oleh siswa tersebut. Baik Bu, berarti untuk medianya Ibu menggunakan media langsung supaya anak bisa melihat secara langsung Bu. Kemudian Ibu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan pada jam pembelajaran ini? Baiklah, kalau observasinya insya Allah akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Februari di kelas 4, yaitu jam pembelajaran pertama dan kedua, yaitu jam 7.30 sampai jam 8.40. Baik, jadi nanti pada hari Kamis di kelas 4 ya Bu, pada jam 7.30 sampai 8.40 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi di kelas dan juga saya akan mencatat hal-hal apa saja nanti yang akan terjadi di dalam kelas Bu. Kemudian nanti setelah kita melakukan observasi ini Bu, juga ada percakapan terakhir nanti Bu, dinamakan dengan pasca observasi. Itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Baik, sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari hasil percakapan kita pada hari ini, yaitu saya bisa lebih bisa melihat dan lebih bisa untuk untuk masuk ke materi besok untuk lebih terarah lagi, karena sudah ada persiapan di awal pembelajarannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti pada kegiatan observasi di hari Kamis di kelas 4 ya Bu. Terima kasih Bu, semoga sukses dan lancar nantinya ya Bu. Baiklah, sekian percakapan observasi saya dengan guru kelas 4 yaitu Ibu Yulia Gusmita. Sampai ketemu nanti pada kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan S-reading dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Ya, semoga anak ibu semuanya bisa menjadi teladan. Baiklah, sekarang kita belajar yaitu matematika. Pada pembelajaran kita
Ya, ya, pengolahan data. Apa pengolahan data itu? Data adalah berdasarkan yang fakta. Ya, ada data yang kita peroleh dengan ada berat badan siswa, ada tinggi badannya, atau ada data yang diperoleh dari nilai ulangan matematika kita sendiri. Tadi ada dalam pengumpulan data itu ada dengan tiga. Berapa cara tadi? Tiga cara. Yang pertama mencatat atau melihat secara langsung. Yang keduanya dengan wawancara. Ada yang ketiganya dengan cara angket atau observasi. Sekarang kita mengumpulkan data dengan cara pengambilan langsung atau dengan cara wawancara. Ya, sekarang anak ibu panggil ke depan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara menimbang berat badan anak ibu. Amanda. Ya, sekarang kita timbang berat badannya supaya datanya bisa terkumpul. Salwa. Sekarang kita telah melakukan data dengan cara pengamatan atau penimbangan secara langsung. Ya, kalau dengan wawancara bagaimana caranya? Menanyakan secara langsung dari kita kepada narasumber. Sekarang kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sekarang anak ibu kasih kelompok buat 4 kelompok, 2 kelompok laki-laki, 2 kelompok perempuan. Nah, sekarang anak ibu lihat lembaran bu. Lembaran itu anak ibu buat di lembaran tersebut bagaimana mengumpulkan data tersebut. Diagram tandanya ada garis horizontal, ada garis vertikal. Kalau garis vertikal itu garis yang tegak. Nah, kalau garis horizontalnya garis yang miring ke bawah. Kalau yang ke atas itu banyak siswanya. Kalau yang ke bawahnya nilai. Kalau berat badannya.
Anak ibu, kalau kesempatan tawakan kita apa kabar ya? Kalau kita mempunyai kesempatan tawakan apa kesempatan kita apa kabar ya? Saling menghargai. Kalau saling menghargai itu bagaimana anak ibu? Bisa untuk kalau tema itu ke depan berarti kita lihat baik-baik kan? Presentasikan untuk kelompok 3 ya. Sekarang kita telah belajar diagram. Sama aku Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa itu kita simpulkan bersama apa itu data tersebut. Apa data tadi? Informasi yang dikumpulkan berdasarkan fakta ya benar. Nah, sekarang kita belajar apa-apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa-apa saja dalam pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada dengan 3 cara tadi. Apa-apa saja pengumpulan data itu ada yang tahu? Dicatat dengan langsung. Apa lagi? Wawancara. Apa lagi? Angket atau observasi. Ya benar. Nah, sekarang pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah selesai. Jadi anak ibu berbanyaklah belajar di rumah dan ulang-ulangi pelajarannya kembali. Nah, sekarang ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Rusmani Prinsesmita, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 22 Moramis, Kecamatan Gosari Bagati, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Yulia Rusmita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Yeriza Nursal sebagai pengajar praktik pada kegiatan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Ibu Yulia Rusmita, pada percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu laksanakan? Dalam perasaan saya dalam melaksanakan observasi di kelas senang karena siswa saya bisa memberikan pembelajaran yang menarik yang bisa membangkitkan minat siswa untuk belajar lebih giat lagi atau lebih aktif lagi. Terima kasih ya Bu. Berarti perasaan Ibu kita sangat senang karena bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak sehingga
yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baiklah teacher, yaitu pembelajaran dengan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kalau tahapan dalam pengetahuan mereka, saya memberikan anak itu disuruh untuk mendengarkan pembelajaran yang saya berikan dengan baik, dan mereka bisa melihat dan menelaah pembelajaran itu. Dan setelah itu saya memberikan bagaimana umpan balik pembelajaran tersebut, apakah mereka sudah mengerti dengan pembelajaran yang mereka lihat. Setelah itu baru saya berikan, kalau setelah responnya sudah baik, baru saya memberikan pertanyaan atau latihan supaya mereka bagaimana mereka mengumpulkan pada saat itu kan pengumpulan data, bagaimana mereka bisa mengumpulkan data itu dengan cara wawancara atau dengan cara pengamatan langsung. Kalau dengan tahapan keterampilan mereka, yaitu saya beri mereka pekerjaan suatu kelompok. Dalam kelompok tersebut mereka bekerja sama. Setelah itu setelah bekerja sama mereka menyelesaikan adalah pengumpulan data itu dalam bentuk tabel atau diagram. Setelah itu mereka presentasikan ke depan kelas bagaimana pengumpulan data itu dilihat oleh teman-temannya, bagaimana hasil yang baik gitu. Berarti dari area pengembangannya kemarin ada pengetahuan dan juga keterampilan. Pada area pengetahuan itu Ibu minta untuk mengumpulkan data, kemudian di area keterampilannya siswa diminta untuk bekerja sama, kemudian menampilkan hasil kerja sama kelompoknya dalam bentuk tabel atau diagram dari pengembangan data. Baik Ibu, kemudian menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu ceritakan tadi sudah berhasil atau belum dilakukan? Sudah dilakukan, namun masih ada sebagian anak mungkin yang kurang aktif atau kurang bisa untuk mengikuti pelajaran itu dengan baik. Berarti area pengembangannya tadi sudah dilakukan, namun masih ada Sebagian kekurangan. kekurangan. Seperti ada yang kurang aktif. Kemudian Ibu, menurut Ibu kekurangannya atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran itu seperti apa? Mungkin kekurangannya dalam observasi tersebut yaitu anak mungkin kurang atau nyaman dalam kerja kelompok tersebut karena tidak sesuai mungkin dengan karakter atau tipe-tipe mereka. Jadi harus dikelompokkan sesuai dengan keadaan mereka. Berarti kendala yang Ibu hadapi kemarin itu ada sebagian anak yang merasa kurang nyaman dalam kelompoknya. Kira-kira Ibu mengapa hal itu terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak nyaman di dalam kelompok itu? Mungkin akan dibagi sesuai kelompok mereka atau menurut apa mereka gaya belajar mereka, sehingga mereka lebih nyaman dan aktif dalam suatu pembelajaran itu. Jadi tadi dalam kelompoknya mereka kurang nyaman itu karena adanya mungkin perbedaan dari gaya belajar mereka. Jadi yang Ibu lakukan itu mengelompokkan anak itu berdasarkan gaya belajar belajarnya. Jadi dalam satu kelompok itu mereka akan merasa nyaman dalam belajarnya, Bu. Kemudian Ibu mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik dan menjadikan proses pembelajaran lebih baik ke depannya dibandingkan dengan yang kemarin ya, Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita baik Ibu apakah bisa dilaksanakan atau tidak
Kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan perubahan seperti yang Ibu ceritakan tadi? Mungkin perubahan itu akan dilakukan kalau saat sekarang ini ya Bu, akan melaksanakan bulan puasa. Jadi mungkin secepat mungkin akan dilakukan perubahan untuk suatu pembelajaran di kelas. Jadi secepatnya ya Bu untuk waktu pastinya, karena kita sekarang proses pembelajarannya boleh dikatakan hampir selesai karena sekarang kita ujian, kemudian disambut dengan Ramadan. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran bisa dilaksanakan gitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik secepatnya. Terima kasih ya Bu. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Eliza Nusa sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Ibu Ibunya yang melaksanakan percakapan penting pasca. Baiklah, sepanjang dari percakapan penting tadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Bu Lydia sebagai coaching, kalau Bu Lydia sebagai coach, sebagai coaching kita harus berusaha seminimal mungkin tidak mengatakan kata mungkin. Jadi kalau kita banyak memakai kata mungkin kan artinya pelaksanaan pasti. Tapi seperti ini, jadi usahakan nanti selanjutnya jangan banyak menggunakan kata mungkin. Oh mungkin seperti ini, oh mungkin. Kemudian yang kedua, tadi Bu Sis menanyakan kira-kira kapan akan dilaksanakan. Nah, sebaiknya coaching memberikan tanggal yang pasti. Misalnya 1 minggu setelah Lebaran di hari minggu pertama kita mulai sekolah, saya akan melakukan perubahan atau umpan balik yang akan saya lakukan di kelas yang waktu itu Bu Sis masuk. Selebihnya oke, udah bagus.